Assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi kesehatan. Oke, di depan saya ini ada motor Pino 125 dengan permasalahan, jadi olinya keluar dari knalpot teman-temannya. Olinya cepat. Saya lakukan pasang akinya dulu teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung ini untuk pembongkaran tutup mesinnya teman-teman ya. Ini tutup blok mesinnya, ini menggunakan kunci 10 untuk membukanya. Ini udah saya top TMA ya teman-teman ya, jadi pistonnya udah di atas ya. Jadi untuk top TMA itu kan ada tanda garis di blok magnet, terus ada coakan di atas saya, centolan maksudnya ya. Jadi diluruskan centolan sama tanda garis yang ditutup magnetnya ya. Teman-teman juga bisa menggunakan itu si businya dilepas, dicolok sama obeng, apakah si pistonnya udah di atas apa belum ya. Kalau udah di atas berarti udah TMA ya. Oke, saya udah lepas nih teman-teman ya, ini untuk tutupnya. Karena untuk tonjokan lidah tensioner sudah saya lepas juga teman-teman ya, jadi tonjokan rantai ketang maksudnya. Tinggal saya ini untuk membuka baut gear rantai timingnya ya. Ini menggunakan kunci 10 untuk membukanya. Oke, ini udah terlepas ya untuk bautnya teman-teman ya, tinggal diambil untuk gear rantai ketangnya ya. Nah, lanjut kita pembukaan baut yang di bloknya. Ini menggunakan kunci 12. Ini ada 4 baut teman-teman. Ini ada platnya teman-teman ya, jadi bautnya dilepas, dia ada penahan plat ya. Lanjut pelepasan baut 2 teman-teman ya, ini di pinggir adanya ya, dia menggunakan kunci L. Dia ada 2 baut panjang. Oke, udah terlepas ya teman-teman ya, tinggal kita cabut saja. Nah, udah tinggal kita sekarang tinggal tarik untuk blok headnya ya. Nah, tuh teman-teman ya, tuh sehatnya udah hitam banget ya, udah oli, udah kecampur oli ya, ini terbakar olinya jadi hitam begini ya. Oke, saya akan periksa untuk dinding blok pistonnya teman-teman ya. Ini aman teman-teman ya, tidak ada yang baret.
Berarti ini tidak usah kita bongkar ya teman-teman ya, karena kondisinya masih bagus. Kita akan tekan di bawahnya. Teman kebakaran panas. Dua, di bawahnya. Biasanya harus ya. Untuk lanjut perbaikan ya, ini terpukulnya di dalam proses pemakaman di dalam musim ini ya, biasanya sebelumnya untuk berbaikan pakaian dan sebelum ini menggunakan di dalam tempat perjalanan. Jadi kerusakannya ada di part ini teman-teman ya, permasalahannya ya. Saya ganti untuk payung klep, seal klep, bosnya oblak sama noken as. Jadi penyebab oli masuk ke ruang bakar karena bos yang oblak teman-teman ini. Terus seal klepnya juga udah keras ya. Untuk noken as ini kena teman-teman ya, jadi dia baret ya, jadi akibat kekurangan oli akhirnya kena ya itunya noken asnya. Terus untuk payung klep ini KW teman-teman ya, dan saya terpaksa saya ganti ya, dia cepat habis, beda tidak presisi ya. Dan ini untuk bosnya ya, yang udah saya ganti, udah saya ganti semua nih ya. Terus untuk ini apa namanya, untuk rocker arm atau pelatuk klep juga saya ganti teman-teman, soalnya ini 4 KW juga. Ini untuk noken as parit teman-teman ya, tuh ya. Jadi akibat kekurangan oli akhirnya noken asnya kena tuh ya, baret. Ini diganti ya teman-teman. Terus ini untuk pelatuk klep nih yang KW teman-teman ya, jadi dia KW itu dia cepat renggang teman-teman ya, jadi setelnya itu cepat berubah, makanya saya ganti dengan yang ori biar motornya awet teman-teman ya, jadi setel klepnya tidak berubah. Nah ini masih baru teman-teman ya, pelatuk klepnya masih baru. Jadi pelatuk klep yang ori saya modifikasi dengan bearing pelatuk klep yang KW ini teman-teman ya, saya pindahkan bearing bambunya. Untuk blok piston dan ring piston aman teman-teman, tidak ada kerusakan. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk perakitannya. Setel klep ya teman-teman. Jadi saya langsung setel klep ini teman-teman ya, setel klep langsung, jadi saya tidak perlu mencal klepnya ketika terpasang ya teman-teman, ini langsung jadi ya, jadi di setel di bawah ya, jadi kita tidak perlu menyetel ulang. Ini untuk itu ini motor Pino 125 teman-teman, jadi antara 0,08 mili sampai 10 ya. Untuk X 0,12 sampai 15 teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sudah jadi ya, tinggal kita langsung rakit ke mesinnya. Ini untuk blok piston dan sear aman teman-teman ya, blok pistonnya tidak aus dan ring searnya juga tidak aus ya.
jadi aman. Ini cuma pergantian part yang di blockheadnya ya, yang membuat motor ngebul tipis, keluar oli di dalam knalpot ya, itu keluar oli ya di ujung knalpot. Terus sama ini ya, mesin berisik atau kasar ya. Jangan lupa ya nih, baut panjang teman-teman ya dipasang, jangan sampai ketinggalan. Ketika pasang girantai ketang, posisikan ini di netral teman-teman ya, untuk menekan as bergerak bebas dan partikulat juga bergerak bebas ya. Ini TMA nya teman-teman ya. Kalau kurang pas untuk gear timingnya tinggal digeser satu mata ataupun dua mata ya teman-teman ya, ke bawah ataupun ke atas untuk gearnya ya, gear timingnya ya, gear rantai ketangnya. Nah udah pas teman-teman ya, kalau udah pas ini tinggal teman-teman pasang bautnya. Untuk pengencangan teman-teman bisa pegang, kalau susah di magnetnya dipegang teman-teman ya, kipasnya ya, sambil dikencangkan ini untuk bautnya. Nah, udah kencang ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah begini tinggal pasang tutupnya teman-teman ya. Tutup mesin ini udah terpasang nih teman-teman ya, tinggal pengencangan aja. Lanjut pemasangan selang hawa ke filter teman-teman ya, selang hawa mesin ke filter udara. Oke, lanjut pemasangan TB teman-teman ya, throttle body.
Jangan lupa teman-teman untuk lidah tonjokan tensionernya dipasang, takut lupa. Sebelum kita rapikan, kita tes dulu untuk mesinnya teman-teman. Oke, untuk suara mesin sudah halus kembali ya teman-teman. Lanjut kita akan rapikan semuanya ya. Ikan sih mantap.